Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Kandang Bahari, channel yang memberikan informasi seputar peternakan. Baik teman-teman peternak dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang pemanfaatan tongkol jagung sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak ruminansia. Nah, untuk tongkol jagung ini sendiri sebelum kita manfaatkan tentunya harus digiling terlebih dahulu ya teman-teman, sehingga bentuknya menjadi halus seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah halus ini baru bisa kita manfaatkan sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak ruminansia. Nah, pada hari ini kita akan langsung berkunjung ke tempat penggilingan tongkol jagung ini ya teman-teman, yaitu di salah satu mitra Kandang Bahari juga. Nah, jadi selama ini Kandang Bahari membeli tongkol jagung giling ini di tempat penggilingan ini. Memang sebelumnya kami sempat melakukan penggilingan sendiri. Namun setelah ada penggilingan ini, tentunya kami rasa lebih praktis untuk membeli jadi yang sudah halus seperti ini, karena memang harganya masih terjangkau ya teman-teman. Jadi teman-teman simak terus video ini sampai selesai, karena nanti setelah kita sampai di lokasi, setelah kita sampai di sana nanti kami akan memberikan informasi tentang bagaimana sih cara pemanfaatan tongkol jagung giling ini sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak ruminansia. Nah, ini langsung saja kita menuju ke lokasinya ya teman-teman. Jadi untuk lebih jelasnya simak terus video selengkapnya. Nah, ini kita sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi ataupun tempat penggilingan tongkol jagungnya ya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini ya teman-teman, dengan like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya, sehingga jika nanti ada video-video terbaru dari kami, tentunya teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasinya. Nah, ini kita sudah sampai di tempat penggilingan tongkol jagungnya. Kita akan lihat dulu bahannya ya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bahan dasarnya ya teman-teman. Jadi ini masih dalam bentuk jagung utuh. Jadi belum dilakukan proses pempipilan. Nah, seperti ini. Ini dapat kita lihat. Jadi nanti jagung ini tentunya akan dilakukan proses pemipilan terlebih dahulu di tempat ini. Jadi nanti jagungnya akan diambil dan dimanfaatkan untuk yang lain. Kemudian baru tongkol jagungnya atau janggal jagungnya, nah itulah yang akan diproses, digiling, sehingga bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak ruminansia. Nah, ini proses penggilingannya ya teman-teman. Jadi proses penggilingannya seperti ini. Tongkol jagungnya dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dicacah sehingga bisa menjadi halus. Nah, bagi teman-teman peternak sekalian yang kemungkinan berdomisili di wilayah ini ya, Serdang Bedagai, tentunya teman-teman bisa memesan ataupun order tongkol jagung giling ini di tempat ini ya. Jadi tepatnya ini di Dusun Delima, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Ya tentunya di Sumatera Utara ya teman-teman. Nah, di tempat ini juga
menerima pesanan dalam jumlah banyak ya teman-teman. Biasanya untuk pemesanan dalam jumlah banyak, dari informasi yang sudah kami tanyakan kepada mitra kami ini, tentunya teman-teman nanti harus melakukan pemesanan terlebih dahulu ya teman-teman. Dikarenakan apabila bahan bakunya tidak mencukupi yang dari ini ya, proses pempipilan yang di tempat ini, tentunya nanti mitra kami ini akan membeli tongkol jagung untuk bahan dasarnya di tempat lain. Oleh karena itu makanya untuk pemesanan dalam jumlah banyak tentunya harus ini ya, konfirmasi terlebih dahulu, sehingga bahan bakunya akan disiapkan terlebih dahulu. Nah, untuk harganya teman-teman nanti bisa tanya langsung kepada mitra kami ini ya teman-teman. Untuk nomor HP ataupun WA nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi. Baik teman-teman, kita kembali ke topik pembahasan kita pada video ini. Tentu kita akan membahas tentang pemanfaatan tongkol jagung giling ini. Nah, tongkol jagung giling ini yang biasa kami beli dari mitra kami ini tentunya tidak dalam kondisi kering ya teman-teman. Nah, ini teman-teman juga bisa saksikan di sini bahwasanya tongkol jagung ini setelah dilakukan pempimpilan baru kemudian langsung dilakukan penggilingan, atau mungkin dari bahan-bahan yang lain yang mungkin dibeli di tempat lain oleh mitra kami ini, tentunya juga bukan tongkol jagung yang sudah dikeringkan. Nah, tentunya ketika sudah diproses ataupun sudah digiling sehingga menjadi halus seperti ini tentunya kadar airnya masih ini ya teman-teman, masih di atas 20%. Oleh karena itu makanya dalam pengemasan di sini dilapisi oleh inner, yaitu berupa plastik, sehingga lebih tahan lama ya teman-teman, lebih awet jika disimpan. Karena jika tidak diberi inner atau plastik dalam goni ini, tentunya tongkol jagung giling ini akan cepat ini ya, mudah berjamur. Nah, untuk pemanfaatan tongkol jagung giling ini, nah ini tentunya kita gunakan pada ransum pakan, yaitu sebagai sumber serat ya teman-teman. Jadi apabila teman-teman ingin menggunakan tongkol jagung giling ini, tentunya harus dicampur dengan bahan-bahan lain. Tentunya kami tidak merekomendasikan untuk sebagai pakan tunggal ya teman-teman, dikarenakan kandungan nutrisi pada tongkol jagung ini tentunya sangat sedikit. Sedangkan kebutuhan nutrisi untuk ternak ruminansia itu semua ada standarnya ya teman-teman, agar ternak kita itu dapat tumbuh dengan baik. Nah, untuk cara pemanfaatan dari tongkol jagung giling ini itu ada beberapa cara ya teman-teman. Cara yang pertama yaitu dengan melakukan proses fermentasi. Nah, untuk proses fermentasi tongkol jagung giling ini kami sarankan untuk ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya teman-teman, sehingga hasilnya akan bagus nutrisinya. Contohnya teman-teman bisa menambahkan sumber karbohidrat seperti dedak ataupun polar, dan menambahkan sumber proteinnya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman menambahkan multivitamin dan mineralnya. Nah, untuk proses fermentasinya tentunya teman-teman harus menambahkan bakteri ya teman-teman, yaitu bisa ini ya, teman-teman beli di toko-toko ternak seperti yang merek EE4 ataupun yang lainnya. Kemudian jangan lupa juga teman-teman harus menambahkan makanan untuk bakterinya, yaitu biasanya kami menggunakan molasses ataupun bahan-bahan manis yang lainnya. Kemudian cara yang kedua, pemanfaatan tongkol jagung giling ini yaitu kita bisa menggunakannya sebagai bahan tambahan untuk pembuatan silase. Contohnya untuk pembuatan silase HPT yang mengandung kadar air tinggi ya teman-teman, seperti silase rumput pakcong ataupun rumput odot.
Nah, dalam penggunaan tongkol jagung giling ini sebagai bahan tambahan untuk pembuatan silase, tentunya tongkol jagung giling ini harus dalam keadaan kering ya teman-teman. Jadi tongkol jagung giling ini tentunya harus kita jemur terlebih dahulu sehingga kondisinya lebih kering. Atau mungkin teman-teman jika ada tongkol jagung yang ini ya, yang mungkin yang sudah dalam kondisi kering, tentu itu bisa langsung digunakan. Nah, tentunya timbul pertanyaan, kenapa harus tongkol jagung kering yang digunakan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan silase tersebut? Nah, jawabannya tentunya dikarenakan penggunaan tongkol jagung ini pada pembuatan silase rumput pakcong ataupun rumput odot, tentunya tujuannya adalah untuk menyerap kadar air pada rumput pakcong ataupun rumput odot tersebut. Sehingga tongkol jagung giling ini sebelum digunakan harus kita pastikan dalam keadaan kering. Kemudian cara yang ketiga yaitu tongkol jagung giling ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber serat untuk pembuatan complete feed. Baik itu complete feed yang langsung jadi ataupun complete feed yang diracik sebelum digunakan ya teman-teman. Nah, contohnya kami di kandang bahari terkadang juga menggunakan complete feed yang ini ya, yang belum siap jadi. Maksudnya itu ketika kita akan gunakan untuk pakan domba, baru kemudian complete feed ini kita racik. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini contoh saja proses pencampuran dalam jumlah sedikit ya teman-teman. Nah, ini konsentratnya. Kita tuangkan dalam wadah seperti ini. Konsentrat ini teman-teman bisa buat sendiri ataupun beli ya. Nah, kemudian ini kita tambahkan salah satu seratnya, yaitu dari kulit kacang hijau. Kita tuangkan ke wadah ini juga. Nah, ini kemudian kita tambahkan serat dari tongkol jagung gilingnya. Nah, kemudian ini kita aduk ya teman-teman. Kita aduk seperti ini. Terus kita aduk hingga semua bahan ini tercampur dengan sempurna. Nah, setelah tercampur dengan sempurna, pakan ini sudah siap untuk diberikan ke ternak kita ya teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sudah tercampur ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah oke ya teman-teman. Kemudian cara berikutnya, tongkol jagung giling ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan tambahan ketika kita memberi pakan kepada ternak kita dengan pakan yang basah ya teman-teman. Contohnya sering itu para peternak menggunakan pakan tambahan berupa ampas singkong ataupun ampas tahu. Ada beberapa peternak sering sharing-sharing ke kami ya teman-teman, menanyakan kenapa ternaknya ketika diberikan pakan berupa ampas singkong ataupun ampas tahu, kotoran padatnya menjadi lembek. Nah, sebenarnya salah satu penyebabnya ya pakan itu tadi ya teman-teman. Dikarenakan pakan yang diberikan itu terlalu banyak mengandung air. Nah, tentunya itu akan mengakibatkan kohenya ataupun kotoran padatnya menjadi lembek. Nah, cara mengatasinya atau mungkin menguranginya agar kotorannya tidak terlalu lembek bagaimana? Nah, salah satu caranya adalah dengan menambahkan serat ya teman-teman. Nah, dalam hal ini tentunya kita bisa menggunakan tongkol jagung giling ini sebagai seratnya ya teman-teman. Cara meraciknya sangat mudah. Nah, ini sebagai contoh saja ya teman-teman untuk proses pencampuran dalam jumlah sedikit. Nah, ini kita siapkan wadahnya. Kemudian kita tuangkan ampas tahunya. Nah, sebagai contoh ini kami menggunakan ampas tahu ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan seratnya. Nah, ini seratnya kita menggunakan tongkol jagung giling. Nah, kita tuangkan ke dalam wadah. Nah, kemudian ini kita aduk ya teman-teman. Nah, kita aduk seperti ini. Terus kita aduk sehingga bahan-bahan ini dapat tercampur. Nah, kita aduk terus. Nah, ini kita cek ya teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini jadinya.
sudah tercampur. Kita cek kembali. Nah, ini sudah tercampur ya teman-teman. Nah, racikan ini sudah siap untuk diberikan kepada ternak-ternak kita. Baik teman-teman, mungkin demikian saja informasi yang dapat kami berikan dalam kesempatan kali ini. Jika memang informasi-informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Sehingga apabila nanti ada video-video terbaru dari kami, tentunya agar teman-teman akan selalu mendapatkan notifikasinya. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.